sehat dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Naria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 TW Timur, Kabupaten Barito Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik dengan rekan saya, yaitu Bapak Kabul Budiono selaku guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 TW Timur. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Oke Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Ya. Yang nantinya akan dilakukan Bapak di dalam kelas Pak ya. Adapun tujuan dari supervisi yang akan kita lakukan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Budi laksanakan di kelas itu ya Pak ya. Gimana Pak? Baik Bu, siap. Oke, siap Pak ya. Siap. Nah, dan hari ini kita lakukan percakapan praobservasi terlebih dulu Pak, sebagai persiapan awal untuk Bapak lebih giat lagi dan semangat lagi untuk menumbuhkan rasa percaya diri Bapak dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Gimana Pak? Ya, terima kasih sekali Bu. Bagus. Oke Pak. Nah, jadi Pak ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan sesuai dengan materi pembelajaran yang Bapak lakukan juga, dan ini nanti ada penilaian juga Pak ya. Tentunya sebelumnya saya mohon izin berkait dengan tujuan pembelajaran Bapak. Kira-kira nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Oke. Oke, Pak. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran itu ada terbagi menjadi dua Bu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-harinya Bu. Nah, Oke, itu ya, Pak, ya. itu untuk yang pertama Bu. Nah, untuk yang kedua, peserta didik ini dapat menjelaskan kriteria kejujuran Bu. Kejujuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bu tujuan pembelajaran dari saya. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran Pak ya yang nantinya ingin Bapak capai ya Pak ya. Jadi, nah menarik sekali tuh Pak ya. Jadi Pak, pembelajaran tersebut semoga nanti sesuai dengan keinginan yang Bapak capai gitu Pak ya. Nah, untuk area pengembangannya sendiri nih Pak, apa yang Bapak harapkan dari tujuan pembelajaran tersebut Pak? Ya, Iya. benar Bu. Ini, Bu. Ya. Untuk area pengembangan yang ingin saya sampaikan dulu ya, yang ingin saya harapkan untuk para siswa yaitu di pengetahuan dan keterampilan itu Bu ya, yaitu peserta didik mampu menampilkan perilaku sosial yang sesuai dengan norma dan etika Bu, atau aturan-aturan yang ada Bu pada kehidupan bermasyarakat. Contohnya Bu, seperti memahami dan menunaikan komitmen moral terhadap etika berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu Bu, itu tujuan untuk pengembangan. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai ke depannya yaitu dari segi aspek pengetahuan dan keterampilan siswa gitu Pak ya. Benar sekali. Oke Pak ya, yang tentunya berhubungan tadi dengan materi kejujuran Pak ya. Oke, benar. bagus sekali Pak, luar biasa Pak ya. Nah, Bapak ingin memunculkan karakter tersebut, semoga nanti berjalan dengan lancar, baik Pak. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajarannya Pak, ataupun model pembelajarannya Pak, bagaimana tuh Pak? Benar, ini juga ya Bu, dari strategi yang saya akan gunakan Bu yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, habis itu kemudian model pembelajaran yang saya lakukan yaitu tentang model problem based learning atau berbasis masalah. Ya, atau Nah, PBL Pak ya. benar sekali Bu, benar Ya. sekali ya. Dan metode pembelajaran yang saya akan lakukan tuh Bu terbagi menjadi ada 3 Bu. Ini ada pertama bimbingan klasikal, diskusi kelompok ya Bu ya. Habis itu penugasan dan tanya jawab. Nah itu Bu. Jadi tadi Bapak menggunakan model PBL atau berbasis masalah Pak ya. Benar. Dan nanti ada metode pembelajarannya diskusi kelompok juga dan tanya jawab gitu Pak ya. Benar. Oke, nanti mungkin saya mohon izin juga akan menilai bagaimana
proses berjalannya diskusi kelompok tersebut Pak ya. Nanti saya akan lebih fokuskan ke situ Pak ya. Boleh. Oke Pak. Oke. Nah Pak, dari semua itu bagaimana tuh Pak media pembelajarannya nanti yang akan Bapak gunakan di dalam kelas Pak? Nah, benar. Media Bapak yang saya gunakan. Ya. Nah, itu nanti menggunakan LKPD, Bu. Nah, di situ tayangan video melalui laptop atau Chromebook. Nah, itu media pembelajaran yang saya gunakan. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi ada LKPD dan yang disiapkan oleh Bapak dan mungkin tayangan video-video yang menarik nanti Pak ya, yang nanti akan memicu dan memacu semangat siswa untuk belajar gitu Pak ya dalam Benar kelas Pak sekali, ya. Bu. Benar sekali. Oke, Pak, baik Pak, bagus sekali Pak ya. Kira-kira nih Pak, tadi sebelumnya kita pastikan dulu Pak, bagaimana kapan waktu pelaksananya ini Pak? Oke. Kalau untuk saya jadwal bimbingan konseling itu ada di hari Kamis, Bu. Hari Kamis itu yaitu tanggal 8 Juli, Bu ya. 8 Juli jam pelajaran yang ke-6. Nah, khususnya itu di kelas 8, Bu. Nah, itu. Berarti besok Pak ya, kita ya Pak ya akan melakukan observasi berarti Pak ya di kelas 8 pada saat jam pelajaran ke-6 ya Pak ya. Benar sekali. Oke Pak. Baik Pak. Dari sini nih Pak, sampai sini percakapan observasi kita Pak. Semoga nanti saat proses observasi yang kita lakukan, saya sendiri nanti berjalan dengan lancar Pak ya. Oke, sebelumnya Pak ya, nanti setelah kita melakukan observasi dalam kelas, saya beritahukan dulu hasil dari pengamatan dan observasi di kelas tersebut. Kita akan lakukan adakan lagi pertemuan nih Pak, yang namanya adalah percakapan pasca observasi. Oke Pak. Jadi pasca observasi ini nanti kita lakukan bersama pengajar praktik saya, yaitu nanti sebagai pengamat kita melakukan pasca observasi. Gimana Pak? Siap Pak ya? Oke, siap. Oke Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak ya, sampai di sini Pak ya. Siap. Oke, sampai ketemu besok berarti Pak ya kita ya siap. lakukan observasi kelas Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Oke, siap. Itu kenapa kursi di belakang sana kalau ada yang kosong? Ada yang tidak hadir? Sama? Sino. Kenapa nggak hadir? Izin. Nah, izin apa? Ada yang tahu? Ya? Ada. Oke, berarti yang tidak hadir atas nama Sino saja ya. Oke. Oke, ya karena ini kita ada pertemuan yang pertama ya, pertama kita. Oke, di sini Bapak yaitu yang akan kita bahas ya, yang kita akan bahas itu temanya tentang kejujuran. Nah, ini sangat penting ini ya. Ini penting kita di kehidupan sehari-hari ya. Kita harus atau sudah ada yang tahu sudah apa itu nilai kejujuran? Belum ya? Oke. Kalau itu kita bahas, yaitu kita bahas masih sama ya. Kita menggunakan yaitu tentang nilai sikap kejujuran. Nah itu ya. Oke, pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan membuat kelompok diskusi ya. Ya, silakan dipersiapkan. Oke, semuanya sudah terbentuk ya kelompoknya ya. Oke, itu ada empat kelompok. Ada empat kelompok. Nah, sekarang Bapak mau membagikan ya, yaitu LKPD
PDD ya untuk kalian. Nah, selain itu Bapak ada juga kalian menjawab PDD, yaitu tentang nanti melihat di situ ada sebuah video ya. Video semua kelompok sudah ada, nanti diperhatikan. Nah, habis itu ditambah dengan nanti ada teks ya. Di sini teks narasi ya, di situ nanti bisa dibaca. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Nah itu. Oke, kalau gitu Bapak segera bagikan ya. Ya Pak. Ya, silakan. Silakan dilihat, kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya. Kalau sudah jelas silakan diskusikan bersama kelompoknya ya. Adik jawabannya paham gitu lah kesini. Hasil kami apa? Langsung baca yaitu pertanyaannya apa tadi? Apakah? Ya yang ini dulu. Yang pertama tadi itu apa? Pertanyaan sih. Pertanyaannya itu adalah apakah jujur atau kejujuran? Bagaimana diskusinya sudah selesai? Ya, selesai. Sangat bagus sekali. Oke. Sekarang Bapak tanya, siapa yang bersedia maju pertama? Siapa? Oh, oke. Kelompok ini oke, beri hapus dulu karena sudah berani ya maju pertama. Ya. Oke, silakan kelompok sini maju ke depan. Ya. Nah, oke. Ini ya. Karena hal-hal lain yang dapat mengganggu diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Selanjutnya lagi apa? Jujur dalam berucap adalah berkata benar dan tepat. Lawan jujur dalam berucap adalah berbohong. Berbohong adalah mengucapkan suatu yang bertentangan dengan apa-apa yang kita ketahui. Seorang dilarang untuk berbohong karena bisa menyesatkan dan menyengsarakan orang lain. Terima kasih. Oke, beri hapus dulu. Oke ya. Sudah selesai, berarti silakan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Dah. Oke, selanjutnya lagi ya. Untuk kelompok siapa? Kelompok kedua, ya silakan maju. Oke, ini kelompok kita yang kedua ya, beri hapus dulu, beri tangan dulu. Oke, tadi itu kelompok satu, yaitu tentang apakah jujur dan bagus sekali. Nah ini sekarang untuk kelompok dua. Nah, untuk kelompok dua kalian sudah melihat video tadi? Oke, sudah ya. Sudah membaca juga analisnya bagaimana? Nah, Sudah. ya, sudah. Nah, itulah tadi ya, bagus sekali. Ya, silakan kembali. Oke, kelompok selanjutnya siapa lagi? Ya, oke. Silakan maju. Silakan maju kelompok di sini dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi kelompok selanjutnya, bagaimana kalau kita briefing dulu kita? Setuju? Setuju. Oke, sip. Nah, biar lebih semangat lagi nanti presentasinya, oke? Oke, siap. Nah, sekarang Bapak tanya dulu. Ada yang tahu lagu Siapa Hati Suka? Siapa suka hati tepuk tangan? Rifki, ada yang tahu? Angkat tangan, coba angkat tangan. Siapa orangnya yang tahu? Siapa? Tahu. Apa saya nggak tahu. Siapa? Saya ada orang. Oh ya, semua yang tahu. Oke. Kalau sudah tahu, silakan nanti biar sama-sama ya kita nyanyikan itu ya. Oke, sambil tepuk tangan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka
ini pada suka hati semua karena tepuk tangan untuk semua. Sekarang kita lanjutkan lagi kelompok 3 ya, tadi yang mau maju. Nah, nanti silakan maju, disusul nanti dengan kelompok selanjutnya lagi. Oke, silakan. Oke, tadi sudah kelompok ya, semua kelompok sudah mempresentasikan sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali, tidak ada yang semua bisa memahami. Nah, oke, untuk kesimpulan sebelum kita mengakhiri kesimpulannya ya. Nah, di sini Bapak mau bertanya ya, Bapak mau bertanya. Ini enggak untuk kelompok aja, tapi untuk semua kelompok ya. Ya, oke. Bapak untuk mengakhiri kesimpulannya itu mau bertanya. Yang pertama itu kepada siapa saja kita harus jujur? Kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri. Oke, selanjutnya kita mulai. Kepada Orang lain. Ketiga, kepada Tuhan. Sekali ya, bagus, sangat bagus sekali diskusi kelompok hari ini ya. Ya, nah itu ya. Berarti kalian sudah tahu apa itu nilai-nilai kejujuran ya. Nah itu, yang pertama tadi yaitu tentang jujur kepada diri sendiri. Jadi kita dengan sendiri tidak boleh membohongi ya, harus jujur ya. Nah itu, yang kedua adalah jujur kepada orang lain. Nah itu, kalau kita Oke, yang ketiga yaitu adalah jujur kepada Tuhan Yang Esa. Iya, kita harus jujur ya. Nah, kita harus pertama harus jujur diri sendiri, nggak boleh kalau harus jujur, nggak boleh berbohong. Itu pada orang lain sama juga ya, apalagi sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kita harus jujur. Nah itu, oke. Sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita hari ini ya, silakan disimpan dulu semuanya ya. Silakan disimpan semua dulu bukunya ya. Ya, disimpan bukunya. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan lagi di minggu depan ya. Oke. sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Sebelum pulang kita berdoa, kita masing-masing menggunakan Ya, terima kasih. Cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Naria SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 TW Timur Kabupaten Barito Utara. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya bersama Bapak Kabul Gediono dan pengajar praktik saya Ibu Gustiana Ramayani sebagai pengamat. Langsung saja ya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Budi? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Luar biasa. Sehat ya semuanya ya. Nah, pada percakapan pra-observasi ini kita lakukan Pak ya, setelah kita kemarin melakukan kegiatan observasi di kelas Pak ya. Nah, kemarin kegiatan observasinya kita lakukan pada hari Kamis tanggal 9 ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak? Saya nih ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas itu Pak? Yang pertama gugup pasti ada Bu. Cukup ya. Pasti ada kalau gugup pertama, tapi setelah berjalannya terlaksana terasa lega sudah Bu ya, lega nyaman juga. Jadi Bapak sudah puas ya Pak ya Iya. dengan kegiatan observasi kemarin Pak ya? Oke, puas. Nah, dari itu Pak, bagaimana Pak tujuan pembelajaran yang sebelumnya ingin Bapak capai apakah sudah terlaksana dengan baik Pak? Nah, kemarin setelah melakukan kemarin bimbingan atau klasikal observasi, nah itu kemarin sempat dibentuk ya untuk berkelompok dan mereka diskusi kelompok ya, diskusi kelompok semuanya ternyata bagus hasilnya memuaskan. Ya,
ternyata berarti siswa di sana cukup aktif Pak ya, dan tujuan pembelajarannya terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak yang kemarin ada 2 Pak ya. Iya, benar. Oke. Jadi Pak, dari area pengembangan sendiri nih Pak, gimana Pak? Apakah sudah maksimal bagi Bapak atau gimana Pak untuk area pengembangannya kemarin ada 2 Pak ya? Bapak menunjukkan pengembangan dari segi aspek dan aspek pengetahuan dan keterampilan Pak. Bagaimana Pak? Kalau untuk 2 aspek gitu ya, yang kemarin cukup baik, sudah cukup baik, tapi bila mana lebih baik lagi nanti di Ya, berarti di sana siswanya sudah berkembang gimana? ya sudah mulai berkembang. Dari Bapak sendiri, menurut Bapak nih Pak, apakah pembelajaran tersebut ada kekurangan atau ingin Bapak tingkatkan lagi untuk rencana selanjutnya Pak? Benar. Kalau untuk ditingkatkan itu pasti ada Bu ya, meningkatkan kan semua. Kalau untuk yang diperbaiki kemarin itu kalau masalah evaluasi kemarin ya kemarin sudah diadakan masalah diskusi itu ya, evaluasinya masih kurang menurut sendiri. Nah, itu Bu. Jadi Pak ya, setelah saya lihat juga dari proses pembelajaran Bapak di kelas kemarin, ternyata saat proses pembelajaran siswa juga terlihat aktif Pak ya, saat bekerja kelompok gitu ya Pak ya. Namun ada kekurangan saat evaluasi akhir gitu ya Pak ya, refleksinya ya Bapak tidak memberikan tugas mandiri ya kepada murid Pak ya. Mungkin itu nanti untuk kedepannya lagi sebagai pembelajaran Bapak ya. Nah, sampai di sini Pak, adakah lagi yang ingin Bapak sampaikan Pak dari kelas Ya lagi belum mungkin Bu, belajar semangat lagi itu aja Bu. Jadi ya Bapak akan lebih semangat lagi Ya. mungkin Pak ya, meningkatkan kompetensi Bapak Ya, bagi sangat Pak ya, benar, sebagai sangat benar. guru Ya. ya, Benar. untuk pembelajaran ke depannya. Oke. Nah, sampai di sini Pak, pasca observasi yang kita lakukan Pak ya, dari Ibu, bagaimana Bu? Jadi melihat dari perbincangan kalian berdua tadi ya, tentunya ibu sudah melaksanakan sebagai observer yang bagus ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah sesuai dengan pasca observasi. Jadi bapak sebagai guru yang diobservasi ya, Pak ya. Jadi sudah melaksanakan observasi pembelajaran kemarin dengan anak-anak diferensiasi dan ada KSM juga enggak? Sudah ada ice breaking-nya tadi. Ada ya. sudah lengkap semua. Kemarin muridnya aktif Pak ya saat ice breaking ya, dan ya KSL-nya itu Ada KSM-nya juga ya. Tentunya ada dari berdoa dari Iya. sudah ada masuk. Jadi ya bagus ya. Semangat selalu ya. Tetap belajar. terima kasih ya Pak Budi ya sama Ibu. Sekian, terima kasih pasca observasi yang saya lakukan. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.